Oke, saya silakan. Baik, terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini, enggak ini ya, akhir pekan ini kan nggak ngantuk gitu ya, nggak ngantuk dan bisa kita ajak, diskusi ya. Kalau nggak bertanya berarti nanti gantian saya yang bertanya gitu ya. Ini ada mhm. Oh iya, Masnya lagi mati lampu, perbaiki instalasi gitu ya, nggak apa-apa, oke. Walaupun tanpa video juga boleh juga mau diskusi gitu ya, karena, kadang video itu kan nggak terlalu apa sih namanya, penting gitu ya, oke. Nah, nanti kalau tidak ada yang bertanya, gantian nih saya mau yang nanya nih satu-satu nih gitu ya. Jadi biar, tahu gitu, misalnya, kita mau uji coba tentang, siapa nih kemarin yang ayatnya atau hadisnya terkait dengan, pendidikan atau terkait dengan, etika misalnya, terkait dengan, pembelajaran, terkait dengan, kurikulum gitu ya, terkait dengan misalnya, guru gitu ya, pengajar gitu ya. Nah, misalnya gini, ya saya kasih contoh, ini, pola digital gitu ya, saya ganti di sini misalnya, saya balik lagi ke Google dulu, ini mohon maaf nih, ini, apa, search engine saya masih diinikan ke Yahoo gitu ya. Misalnya saya mau cari ayat yang tadi kepikiran di saya itu adalah terkait dengan apa, ya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah atau oh sorry saya harus share screen dulu ya. Mmm. Oke, di sini, ya akan share screen. Misalnya saya mau ini tentang, oh saya langsung buka di hadis web paling mudah ya, di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah yang terkait dengan pendidikan, itu tentang, ya kisah dari, siapa, Adam alaihissalam ya, salah satunya gitu ya. Salah satunya kita lihat, innallaha la sebenarnya dari sini juga bisa yang innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Itu sebenarnya bisa juga gitu ya, tapi saya mau lebih spesifik, kepada ini ya, dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mau lihat ini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Saya akan lihat ini di Al-Baqarah ayat ke-31 ya. Maka saya pengen tahu wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang paling gampang tadi misalnya saya menggunakan yang, tafsir ini ya, ya. Yang indeks ini juga boleh, kemudian yang ini juga, boleh, kemudian yang ini juga boleh tadi yang tafsirnya. Kemudian ini untuk Islam Web-nya juga, menurut saya menarik juga, kemudian ini juga boleh, yang paling gampang kayaknya ini deh ya, ini karena dia lebih mudah. Oke, Al-Baqarah ya, ayat ke berapa tadi, ke-30 ya, kita tinggal cari, oh 52, ayat ke-30 ya. Oke, ini ya, di surat, ayat ke-30 ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati 31 maaf salah tadi ya, yang wa 'allama Adamal asma'a kullaha ini ya. Di sini kita lihat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya saya akan klik di, nomor 31 ya. Nih Al-Baqarah 31 kita lihat, tafsirnya ya. Pertama dari Tafsir Al-Muyassar ya. Ini, bicara apa, tentang penjelasan keutamaan dari Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian menunjukkan objek-objeknya, di hadapan para malaikat sembari berkata kepada mereka, oke. Kemudian kalau tafsir mukhtasarnya menyebutkan dan untuk menjelaskan kedudukan Adam. Mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda-benda mati, baik lafal maupun, maknanya, ya. Kemudian di tafsir yang Madinah Munawwarah, menyebutkan wa 'allama yakni untuk menegakkan bukti akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, mengajarkannya mengenali benda-benda dan namanya, kemudian Allah menunjukkan benda itu kepada, para malaikat, ya. Zubdat tafsir menunjukkan yakni seluruh nama-nama benda.
Nah, nama-nama benda dan pendapat lain mengatakan nama-nama malaikat dan keturunan Adam sehingga Adam dapat menyebutkan orang ini bernama Fulan, yang ini bernama Fulan. Ambiuni sebutkanlah kepadaku, yakni kabarkanlah kepadaku. Al-Wajiz menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam nama-nama semua hal dan semua makhluk. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Jadi kata-kata asma akullaha, saya sebenarnya pengen tahu tentang kullaha itu apakah semuanya? Tafsir As-Saghir menyebutkan dia mengajarkan kepada Adam, dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama secara keseluruhan, nama-nama seluruh benda dari segi pelafalan dan maknanya, kemudian dia memperlihatkan. Ini sebenarnya metode pembelajaran juga nih, bisa kita kembangkan. Di tafsir As-Sa'di menyebutkan dia Allah Subhanahu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni nama-nama sesuatu dan apapun yang bernama dengan nama itu. Maka Allah mengajarkannya nama yang dinamakan, yaitu kata-kata dan makna-maknanya hingga kata-kata yang dikecilkan yang dibesarkan seperti kusah dan juga kusai'ah ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya menarik sekali gitu ya ketika bicara tentang ini. Adam adalah seorang nabi Allah, baginya keselamatan, ya ini terjemahan dari alaihi salam gitu ya dari seluruhnya manusia. Al-asma seluruh jenis nama benda yang ada seperti air, tumbuhan, hewan dan manusia. Wah, ini luar biasa sekali bisa jadi ahli tafsir gitu ya di sininya. Nah, kemudian kita bisa juga ambil juga di duror apa di duror ya duror saniyah ini kita bisa ambil juga di sini roisiyah, kemudian kita ambil di mausu'ah ya tafasir mausu atau tafsir ya. Nah, di sini kemudian kita bisa ambil bahasnya di sini. Oh, kita ambil tadi Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat ke berapa tadi? Panjang nih ya. Ke 31 ya. Ini panjang sekali nih. Ini kan harus ada ininya nih, ada apa namanya? Ada semacam urutannya gitu ya. Eh, Jusnya nanti bisa ayat 1 sampai 5. Ini panjang banget ininya ya. Ini ada horibul apa muskilatul i'rab, kemudian makna ijmali, kemudian tafsirul ayah. Wah ya. Jadi luar biasa sekali. Intinya adalah nggak ada tuh zaman sekarang itu istilahnya untuk kesulitan cari referensi ya. Tapi tentu saja tadi harus dengan apa? Dengan ilmu fa'alaihi bil ilmi. Oke, saya berikan kesempatan untuk yang bertanya dan nanti bisa dipraktekkan untuk kita bisa melihat ayat Al-Quran gitu ya. Jadi nggak ada, aduh saya nggak punya kitab tafsirnya nih, aduh saya nggak punya ininya nih gitu. Jadi itu jalan sementara pakai berbagai website yang ada, kemudian nanti tinggal di cross check dengan kitab aslinya. Kalau tidak ada kitab aslinya berarti adalah kitab PDF-nya. Selama PDF-nya itu ada apa? Ada hukuk toba mahfudhah ya, kemudian khairu muwafiq lil toba misalnya gitu ya. Itu kita bisa pakai yang PDF-nya juga gitu ya. Saya sudah kumpulkan banyak sekali lebih dari ada 100 giga itu kitab-kitab juga tafsir hadis dan semua yang menggunakan PDF gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan ada yang mau ditanyakan atau bertanya. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Afan, Pak Dokter, saya boleh bertanya. Ya, silakan. Boleh lah. Eh, untuk referensi dari PDF atau dari e-book ini, apakah kuat nggak kalau contohnya untuk kita membuat tesis dan sebagainya, referensinya dari e-book? Bisa dipertanggungjawabkan nggak, Pak Dokter? Oke, terima kasih. Saya mau bandingkan ini yang di laptop ini saya kebetulan saya hanya menggunakan ini apa namanya yang banyaknya yang ekonomi, tapi nggak apa-apa saya ini kan. Nah, kita lihat saya buka ini saya ini di folder astagfirullah di My Maktabah. My Maktabah nih ya. Kemudian saya pilih misalnya fikih madhab ya biar fikir ya nggak apa-apa lah ya. Fikih madhab. Oke, kemudian saya ambil fikih madhabnya misalnya Hambali, gitu ya. Nah, kemudian dari sini saya ambil ini madhabnya Hambali, kemudian oh dia masih di Protek nih. Nah, misalnya saya ngambil agak sedikit ini ya, saya ngambil dari misalnya Al-Mughni ya Ibnu Qudamah ya. Nah, oke, kita lihat.
Ini adalah contoh dari kitab yang ya jawabannya adalah sangat-sangat bisa ya. Al-Mughni ini dari Ibnu Qudamah, syaratnya adalah PDF yang seperti ini ya. PDF yang dia itu ada covernya ya, kemudian ada judulnya, ada tahunnya, kemudian dia ada ini ya tahkiknya, dan juga juz awalnya. Ini ada Darul Alamul Kutub ya, Litaba'utun Nasir wa Tauzi Riyadh. Nah, kita lihat di sebelah bawahnya biasanya ada tahun terbitnya. Nah, ini. Jadi kalau ada ini dia sah dan legal karena dia terbitannya jelas, cetakan Hukukut Tabak Mahfudhah, ini cetakan yang pertama, Tabaatul Ula, ya ini 1986, cetakan keduanya 92, cetakan ketiganya 97, ya. Kemudian ini penerbitnya jelas sekali, Darul Ala, apa ya, bisa Alamul Kutub ya, Alamul Kutub. Kemudian ini Saudi, ini tahunnya, ini jelas sekali. Jadi kalau PDF seperti ini bisa dijadikan referensi ya, bisa dijadikan referensi. Kemarin saya sempat ini kan, nanti kalau mau boleh juga, ini agak cukup panjang nih, lumayan nih panjang, nggak kelihatan video saya. Jadi jawabannya sepakat, terutama yang apa untuk tesis, untuk jurnal, untuk itu PDF selama dia itu ada penerbitnya, ada covernya, itu sah legal gitu ya. Sebenarnya, Walaupun walaupun mhm. dijadikan bahan primary itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena kan dia memang sama dengan kitab aslinya kalau PDF. Ya, ini yang PDF itu bahkan beberapa apa guru besar dan juga ya sarjana gitu ya, mereka menjadikan semacam maktabah syamilah itu pun bisa dijadikan referensi. Ya walaupun di maktabah syamilah biasa di kitab bahasa Arab terutama dia menyebutkan tadi apa dikatakan itu disebutnya itu ghairu matbu lit gitu ya. Jadi dia edisi yang di Maktabah Nasional itu enggak tidak sesuai dengan cetakan aslinya gitu. Itu pun para ulama itu menyebutnya, para ulama beberapa cendekiawan itu beberapa dosen itu menyebutkan boleh, yang penting Maktabah Syamilahnya itu jelas referensinya. Termasuk tadi Durarus Saniyah itu ketika menyebutkan itu sudah sah sebenarnya karena dia apalagi di bawah apa pengawasan dari beberapa tokoh gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau mau yang apa khuruj minal khilaf itu ya PDF itu. Kalau yang website atau apa itu mungkin beberapa orang masih kurang setuju. Tapi kalau saya tetap setuju karena itu selama dia bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Nanti tinggal cross check. Makanya di dalam metode penelitian pun ada triangulasi. Ini riwayatnya bener nggak nih? Riwayatnya nih, ini bener nggak nih? Teksnya nih, riwayatnya siapa nih? Hadisnya terjemahnya bener nggak nih? Nanti kita akan menemukan justru oleh itu pentingnya ulama, itu pentingnya alim itu dia. Oh ini salah nih nerjemahkan. Misalnya kalau kita baca, mohon maaf, misalnya apa terjemahan dari Kemenak misalnya, gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya bukan terjemahan, itu juga sebenarnya lebih ke arah tafsir sebenarnya, lebih ke arah bukan terjemahan. Nah, ini kan berarti ya kita bisa kritisi juga, misalnya kemarin ada isu-isu tentang misalnya ya ayyuhal kafirun gitu, wahai orang-orang non muslim gitu kan. Nah, itu kan ya kita bisa kritisi juga sebagai ya kita sedang belajar lah, semuanya sedang belajar menuju ke sana. Oke ya. Jadi PDF zaman sekarang memang udah pakai PDF aja, tafsir semua udah ada, hadis, kutubut tis'ah semuanya sudah ada juga. Ya, terutama tadi yang bahasa Indonesia sih pun sudah ada juga, yang udah terjemahnya pun ada, tafsir Ibnu Katsir itu udah banyak sekali di internet itu. Tinggal ambil saja bentuknya PDF dan ada penerbitnya. Oke, terima kasih ya Ustadz Helmi. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Atau galiran bertanya di sini. Terima kasih ada Pak Udini, masih sibuk ya, banyak apa namanya itu, banyak apanya nama tuh, pialanya ya. Pak Muslihuddin tadi agak gangguan sedikit ini ya. Pak Adang terima kasih. Belajar juga nih kita ini aja ya. Kemudian Pak Erus juga tadi masih ada gangguan. Bu Nia, ada Pak Mustafa, terima kasih juga. Bu Laras, Umu Syafiq Syakila, terima kasih juga. Bu Museti tadi ada gangguan juga, serta Bu Hamad. Pak Junaidi, ayo boleh dibuka ininya. Ustaz Muslihuddin nih, kalau nggak ditanya saya tanya nih gantian nih. Tafadhol, silakan. Kita diskusi, ya Yang diskusi. ditanyakan sudah ditanyakan sama Ustaz Helmi tadi. Iya, alhamdulillah ya. Ya nanti Mereka dibiasakan. Hmm. mereka keabsahan referensi itu saja.
Betul betul. Apalagi kalau kalau di kitab-kitab itu kan kan hadis gitu kan ya. Hadis ya tinggal kita sebutkan halamannya. Kalau di PDF itu kan jelas gitu ya. Misalnya tadi hadis tentang ikhwatillah yahwadka itu kan pertama kita ambil tuh di Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ketika di Arba'in itu ternyata ada juga di Bulughul Maram. Nah, di Bulughul Maram di Riyadhus Shalihin juga ada. Tapi kan kita harus cari di masadir asliyahnya, ya di sumber aslinya, yaitu di sumber baik itu di Sahih ataupun di Sunan atau mungkin juga di Musnad ataupun mungkin ya di ilmu fan yang dia mengandung membawakan sanatnya. Dari sanat itu diperiksa satu-satu rawinya, tobakotnya. Nah, kemudian baru kita bisa setelah jelas clear itu sahih, tinggal kita cari. Ya kenapa yang satu muka, yang satu lagi muka, yang satu lagi muhadisuka. Nah, ini sebenarnya yang salah siapa nih gitu ya, atau mungkin bukan salah tapi memang ketika meriwayatkan itu maknanya itu sama gitu kan ya, karena maknanya juga sama. Nah, tinggal kita cari nih tambahan lagi. Yang paling penting kalau menurut saya juga adalah dalam konteks kontemporer ini ya tadi, kira-kira kalau seperti itu dalam proses pembelajaran kontemporer ya di SD, SMP, SMA itu seperti apa gitu kan ya. Nah, itu seperti apa? Apakah hanya kemudian seperti itu saja atau mungkin itu kan kuntur radifa ila sama Nabi SAW gitu. Itu kan tidak akan sangat panjang sekali gitu. Jadi bagi saya, menurut saya itu juga penting untuk eh, ya bahasanya mungkin agak kurang setuju nggak apa-apa. Bahasa itu ada reaktualisasi dari ayat Al-Quran dan juga hadis, terutama dalam kontemporer. Tadi misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Khuluqin azim ini kalau anak-anak kan ngapain gitu. Misalnya mungkin dia cium tangan apa orang tuanya gitu ya, atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin dia salam kan jelas juga tuh. Mungkin ada sesuatu yang seperti sekarang ini gitu kan. Misalnya kalau masuk kelas dan sebagainya itu ada reaktualisasi ya, artinya mengaktualkan ayat dan juga ya sudah aktual gitu. Cuman dalam konteks sekarang ini. Belum lagi kita bicara tentang kurikulum misalnya kemarin itu ya, tentang kurikulum, kemudian tentang metode pembelajaran gitu ya, kemudian juga tentang etika dari pembelajar, dari guru, dari pendidik, dari anak didik gitu ya, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Oke, terima kasih Ustaz Helmi dan Ustaz Muslihuddin. Yang lain mau ada yang komentar? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih untuk yang lainnya. Pak Mustafa atau Pak Junaidi nih. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya, walaupun istilahnya itu banyak keterbatasan ya dari sisi mungkin internetnya dan sebagainya. Ya saya harapkan sih semuanya bisa aktif gitu ya. Jadi bukan hanya mendengarkan gitu ya. Saya juga bisa Sabtu saya tadi ngajar juga di Sahid gitu ya. Jadi kita biasakan itu pola pembelajaran untuk untuk master itu dia berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mendengarkan saja. Gitu. Kadang kalau mendengarkan saja sih sebenarnya oke-oke saja. Apa enggak apa tidak terlalu, tapi jadi kita nggak tahu kemampuannya itu seperti apa. Apalagi kalau diem gitu kan ya. Ini ada gambarnya doang kayak gimana nih gitu. Nah, gitu ya. Oke, Ustaz Saya Muslimin mau saya biasanya tanya pakai boleh? itu, Pak Hadir Dokter. dokter, hadir. Nah, silakan Ustaz Saya Muslimin. biasanya pakai Maktabah Syamilah sama Al-Mu'jam. Ya, betul. Ya, dua-dua itu bisa dipakai ya. Bisa, bahkan Maktabah Syamilah tadi saya sebutkan itu beberapa profesor dan juga dosen itu membolehkan untuk jadikan referensi. Termasuk Al-Mu'jam ya. Iya, betul. Yang lebih lengkap sebenarnya Jawami'ul Kalim. Dia sudah ada Jawami'ul Kalim transkripsinya. ya. Iya, betul. Jawami'ul Kalim. Maaf, maaf. Betul, betul, betul. Ya. Tapi tadi saya belum dapat itu. Ada satu kalau nggak salah islamweb.net gitu ya atau islam.web itu dia rawinya itu bisa bisa kita langsung klik dan ada jarwa takdilnya. Itu sama dengan Jawami'ul Kalim. Dulu saya sempat di Jawami'ul Kalim itu pakai aplikasi di itu, cuma saya belum install lagi itu. Nah, tinggal download sebenarnya juga banyak banget itu, gampang. Ya di internet itu. Maktabah Syamilah yang online version juga ada juga. Oke, ya. Siaplah Ustaz Muslihuddin, percayalah insya Allah ya. Ustaz Abu Hamad ada komentar, silahkan. Iya dokter, terima kasih jazakallah khairan. Ini Mhm. banyak sekali aplikasi atau pencarian hadis tafsir yang online ya. Betul. Kalau
yang apa namanya, yang di khusus Word itu kalau tidak salah ada dulu itu namanya Quran in Word, itu juga hampir sama. Kemudian hadis itu yang lama-lama, tapi nggak tahu yang sekarang udah lama nggak ketemu itu. Tapi ada Betul. hal yang menarik kaitannya dengan takhrij itu. Takhrij artinya baik itu perbedaan perselisihan di lafaz itu, kalau seandainya kita timbang dokter, itu kan kalau seandainya kita merujuk, tapi kita tadi kan belum meng-cross check secara detail ya di setiap rawi itu kan, di setiap riwayatan dan isnadnya, status isnadnya apakah sahih hasan, mana yang sahih mana yang hasan, kemudian mempengaruhi kepada lafadznya yang mu'allimuka atau hadithuka atau mu'allimuka. Kemudian itu juga tentunya dipengaruhi oleh rawi, di antara rawi-rawi, karena tentunya ada yang hasan, ada yang dobit, ada yang seterusnya. Iya, betul. Nanti ada pembahasan takhrij. Meskipun kuliah kita ini lebih ke pendidikan, ke tarbiyah ya, tapi disitulah Betul. ada hal yang Ya, oke, betul. Jadi kalau saya metodenya memang lebih kepada alatnya dulu, karena nanti kalau untuk interpretasi, pemahaman itu nanti mahasiswa bisa mengembangkan, terutama nanti di beberapa tugas saya yang kemarin itu. Itu kemarin kan terima kasih Pak Heru sudah presentasi, kemudian juga kemarin itu ada Pak siapa ya, salah satu lagi itu yang ada presentasi juga. Jadi semua diharapkan semua bisa berbicara dan juga bisa ketika ayat ini misalnya gitu kan, oh cara memahaminya itu seperti ini, kemudian nanti urutan-urutannya sampai kepada hadisnya. Hadisnya kan sebelum dibicarakan, sebelum dibahas itu kan pastikan dulu hadisnya itu adalah sahih gitu ya. Kalau tadi beda-beda lafaz sedikit itu sudah biasa dalam ulumul hadis itu ya, dalam kajian teks hadis ya, matan hadis itu sudah biasa, dan biasanya dia memang lahjah ataupun dialek yang berbeda ya, walaupun nanti maknanya itu sama ya, tapi nanti ada yang memang maknanya beda, kata-katanya beda, ada juga. Nanti dicari yang paling kuat biasanya dari sisi rawi dan juga sanadnya. Tapi kita memang tidak sampai detail ke sana, itu khusus ilmu hadis. Yang pasti ketika hadis itu sahih satu, ya udah pakai, itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan landasan dasar untuk berbagai pengembangan ya, terkait dengan apa, dengan hadis ya, dengan tarbawiyah atau dengan pendidikan, karena ya banyak sekali gitu ayat-ayat, tapi yang harus kita pelajari, kemudian tadi kita reaktualisasi sehingga kita tahu persis. Misalnya begini, hadis yang kedua dari hadis arba'in misalnya ya, yang apa, kuntu jali suma Nabi SAW ya, ketika Nabi SAW dengan dengan sahabat-sahabatnya itu betul apa, sedang duduk-duduk, kemudian datang malaikat Jibril itu kan ya, kemudian apa dikatakan tuh wa ruba rukbataihi la fakhidaihi faqala ya akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Nah, itu sebenarnya dalam konteks pembelajaran itu seperti apa? Apakah memang pola yang seperti itu, atau mungkin ada hal lain? Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang sekarang seperti ini, digital ini. Ini kalau saya lihat di digital seperti ini, yang belum terbiasa itu kadang agak kagok biasanya itu. Jadi ngomong sama komputer, ngomong sama video, gambar gitu tuh kayaknya nggak enak gitu. Tapi kita harus membiasakan diri gitu. Kalau dulu malaikat Jibril itu datang langsung kepada Nabi, direct gitu kan ya. Nah sekarang kita datang itu hanya lewat apa, video Zoom ini. Nah, itu juga harus dipastikan berarti seperti apa konteksnya gitu kan. Atau mungkin ada yang, oh berarti cara mengajar itu ya seperti itu gitu ya. Akhbirni di situ, walaupun di situ ada akhbirni tentang pertanyaan di situ masuk juga, tapi kemudian secara fisik Nabi itu meletakkan apa, malaikat Jibril itu duduk betul-betul di depan Nabi gitu ya. Kemudian juga, oh berarti seperti itu, berarti pembelajarannya yang paling efektif. Atau tapi nanti ada juga yang peristiwa lain yang kemudian Nabi itu juga tidak seperti itu, tapi dalam konteks yang lebih kepada ucapan, qaul ya, lebih kepada juga apa fi'alnya apa, ini
Nabi, af'al Nabi gitu. Kemudian juga nanti sampai kepada takrir dan juga sifat beliau. Ya, pemahaman seperti itu kalau menurut saya justru lebih penting dalam konteks pendidikan, sehingga pendidikan agama Islam ini ya bukan hanya ulum ya yang istilahnya itu qauliyah, tetapi juga ulum kauniyah juga gitu ya. Ulum kauniyah ini menurut saya kita lebih luas lagi pembahasannya. Oke, terima kasih Ustadz Abu Hamad ya. Jadi memang tetap kita harus ada cross check ya, tugasnya ini memastikan ini benar atau tidak. Kemudian juga ini pastikan dengan yang asli, dengan yang istilahnya itu cetakan itu sudah benar atau tidak gitu. Kalau hadis ya yang paling ringan minimal semuanya kalau ketika hadis ngambil oh ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, ya udahlah cukuplah, tinggal kita berarti langsung masuk kepada interpretasi, pemahaman, penjabaran, syarah, penjelasan, aktualisasi dari hadis tersebut. Oke, terima kasih. Ada satu lagi yang ingin bertanya. Waktu itu udah lewat sih, udah 33 di. Tapi saya berikan kesempatan, mungkin ada satu orang yang mau bertanya. Kalau enggak nanti saya tanya nih giliran nih. Pak Junaidi bisa on nggak nih ya? Pak Junaidi atau Pak ini nih Pak Mustafa. Bisa on, bisa ini open your mic, bisa unmute, atau ada yang lain, ada yang baru kan, ada Pak Fajarul Aswad, ada Pak Mulki, gitu ya, ada lagi Pak Bohemi sudah ada Umu Syafiq gitu ya. Ini harus tanya ya, harus ini ya. Jadi nanti biar enak gitu. Jadi walaupun kita lewat ini, apalagi kita udah S2, udah nggak zaman lah kayak kalau S1 itu sambil belajar, sambil tiduran, sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Kalau kita kan nggak seperti itu. Jadi kita bisa diskusi bersama dan yang pasti nanti harus bisa dipraktekkan. Oke, kayaknya sebagian udah pada tidur kali ini kayaknya ya. Enggak sih, khusnudon ya. Udah ada ya? Oke, wih, Pak Mustafa, boleh saya tanya nih? Mau bertanya atau ditanya? Lagi buka-buka nih. Ya, oke. Saya mau tanya ini saja dulu. Kira-kira nih, apa namanya, yang dipahami nih dari Pak Mustafa nih, pendidikan Islam gitu ya, dalam konteks hadis itu, terutama dari sisi metode pembelajarannya, itu sebenarnya seperti apa? Wah, Berat ini nih. langsung ujian. Yang penting nggak berat di ongkos gitu. Enggak, yang satu hadis. Jadi gini, satu hadis saja dulu nggak apa. Oh, pernah dengar hadis misalnya tadi hadis yang tentang kuntur di fama Nabi SAW. Kita kemudian ya gulam, inni u'allimuka kalimat ikhfadillah yahfadka ikhfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Oke, ambil satu saja deh fawaid dari hadis tersebut dalam konteks pendidikan. Baik, ya. Dari hadis ketika Rasulullah bersama dengan Ibnu Abbas ya, kalau nggak salah ya, Iya, itu ya. betul, Abdullah bin Abbas. Bin Abbas beliau memberikan nasihat ketika itu Rasulullah bersama Ibnu Abbas ya, dalam Ibnu Abbas disebut muradifan ya, dibonceng di dalam ontanya. Dan Rasulullah menyampaikan, ya hulam, ini amuka kalimat ya, wahai Anas, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jadi pertama pendidikan yang menjadi dari pendidikan Islam adalah adanya keyakinan ya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajari akidah ini menjadi pondasi dasar dari seluruh ilmu-ilmu yang kemudian akan diserap ya. Yang sehingga yang diajarkan pertama adalah bagaimana ihfadillah, menjaga
hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, maka kita akan terjaga. Artinya kalau anak-anak kita beri pondasi yang kokoh tentang pemahaman dasar-dasar agama dan kemudian mengamalkannya, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik di masa depan. Itu wujud dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu dah. Wah, iya kayaknya ini bisa sampai malam nih kalau selesai nih. Coba kalian selesai. Tapi saya mau tanya Pak Mustafa, satu. Tadi kan ada kata-kata Nabi SAW, beliau tuh memanggil Ibnu Abbas itu dengan ya gulam, gitu ya. Ya gulam. Ya. Kenapa menggunakan kata-kata ya gulam dalam konteks pendidikan modern seperti apa? Ya, jadi seorang guru harus memang memanggil anak-anak itu dengan panggilan yang cocok, ya. Nah, dari tinjauan umur maupun dari sisi kedekatan, kalau bahasa kita persuasif sekarang ya. Nah, Islam sendiri itu kan kalau di bahasa Arab adalah anak usia mulai 3 sampai 9 tahun lah, kalau anak-anak menjelang balik ya. Gulam disebut anak muda ya. Nah, sebutan ya gulam bukan namanya itu agar anak itu juga tahu posisinya bahwa dia adalah anak muda yang sedang dipersiapkan untuk untuk perjuangan Islam di masa yang akan datang, sehingga dia tentang posisinya dia adalah yang harus bersiap untuk kemudian nanti di suatu saat dia menjadi dewasa dan akan meneruskan perjuangan orang-orang tua mereka di masa yang akan datang. Jadi agar si anak muda itu tahu posisinya ya. Kira-kira demikian. Oke, nanti kita bandingkan juga dengan salah satu dari riwayat Nabi SAW dengan ketika beliau SAW itu memanggil salah satu dari anak dari sahabat yang menyebutnya memanggilnya dengan Abu Umair. Ingat nggak yang punya nugur itu punya burung kecil itu? Itu kan dengan Nugair ya, dengan Abu Umair ya. Betul Ustaz Musliuddin ya? Nugair, burungnya itu kan Nugair. Kalau manggilnya kan Abu Umair ya? Ya, Abu Umair Mada. Betul. Mada Pak Nugair. Ya, betul. Jadi, kenapa kemudian Nabi menyebutnya itu dengan memanggil anak kecil itu dengan Abu Umair gitu kan. Nah, ini kita bisa bandingkan tadi dengan yang gulam, kemudian kita bisa reaktualisasikan dengan sekarang ini mungkin ibu-ibu ya, atau mungkin ada yang bisa menjawab nih, ada perkembangan terbaru tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan dasar itu, sekarang itu udah nggak boleh manggil anak sekolah itu dengan dengan panggilan anak-anak atau murid, tapi dipanggilnya dengan teman kecil gitu. Jadi katanya perkembangan dari dunia pendidikan itu kalau manggil anak TK sama anak SD itu jangan panggil murid, jangan panggil anak-anak gitu. Jadi kalau panggil anak tuh mereka jadi anak-anak terus gitu. Tapi jadi teman gitu, teman kecil katanya gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ada yang mau jawab? Kayaknya Pak Erus mau jawab nih, atau mungkin mau jawab yang lain atau komentar yang lain. Saya persilakan dulu. Tadi Pak Mustafa udah cukup bagus, cuman tadi harus lebih spesifik dari sisi kalau dikatakan ikhwadillah yahwadka, dia bukan hanya menjaga, tapi dalam konteks yang lebih detail, lebih spesifik itu adalah muraqabah di situ berarti ya. Nah, di situ kan unsur muraqabahnya gitu. Kemudian juga tadi memboncengkan itu juga dalam konteks sekarang apakah bonceng motor, bonceng sepeda, bonceng istilahnya itu mobil, kan bonceng juga gitu, numpang gitu ya. Nah, tadi itu juga bukan kalau salah riwayat itu ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan juga dengan keledai juga gitu ya. Nah, itu juga menarik juga gitu. Oke, Pak Heru silakan. Kayaknya mau komentar ini. Ganti ya, silakan. Terima kasih Pak Mustafa. Ya. Jadi bisa jadi Ya. satu Terima buku kasih itu Pak satu. Dokter. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Dokter ya, memang mohon maaf ini memang lagi ada gangguan di sekitar rumah kita. Sinyal ini kurang stabil. Tapi mudah-mudahan udah mulai agak bagus. Kalau pengalaman saya di ngajar anak-anak itu memang
ketika anak-anak itu dipanggil dengan sesuatu yang disenangi, itu responnya cukup baik gitu. Mereka sangat dengan hal-hal yang kerap, dengan hal-hal yang dekat dengan mereka secara kejiwaan yang disukai oleh mereka, terus kita panggil mereka dengan nama-nama itu, responnya dan sangat baik begitu ya. Mereka cukup memperhatikan. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan mereka memperhatikan apa yang akan kita sampaikan dengan hal yang sangat dia kenal, dengan hal yang sangat dia sukai, dia senangi, yang dekat secara psikologis, secara kejiwaan. Itu juga bisa menimbulkan perhatian yang cukup kepada menjadi fokus apa yang akan kita sampaikan dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang dan lebih dekat atau lebih akrab, karena toh ternyata guru saya memperhatikan dengan baik apa yang menjadi kesukaan saya. Jadi ketika misalnya saya ngajar di anak-anak, yang saya tahu misalnya saya sebutkan itu, mereka responnya baik begitu. Yang tadinya mungkin tidak terlalu memperhatikan menjadi memperhatikan. Jadi memang fenomena-fenomena yang sekarang ini memang kita harus bisa melihat apa-apa yang menjadi mensupport metode-metode apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin kalau saya mengartikannya begitu Pak Dokter, secara sederhananya gitu Pak. Baik, terima kasih. Hadis ini kan sangat panjang ya. Ya. Nanti Pak Mustafa mau komentar lagi juga boleh, tapi nanti saya temu tanya yang lain. Yang menarik justru di akhir dari hadis ini, akhir dari matan ya tadi yang sebutkan dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf gitu ya. Telah diangkat pena gitu ya, dan telah kering tinta-tinta atau telah kering tinta-tinta pada lembaran itu. Ini kan terkait dengan takdir gitu ya. Nah, bagaimana mungkin tadi merujuk ke Pak Mustafa mengatakan ghulam itu adalah 3 sampai 9 tahun, tapi kemudian langsung diajarkan tentang rufi'atil aqlam wa jaffatil kutub au wa jaffatis suhuf. Nah, konteksnya kira-kira yang aktual sekarang itu seperti apa nih ya di era TikTok ini nih sekarang ini nih. Kira-kira seperti apa nih? Saya mau tanya ke Ustadz Muslihuddin lah mungkin ya. Gimana nih? Kalau saya biasanya selalu ngasih motivasi itu dalam tanda petik itu ada satu ini rektor di UIN Alauddin, beliau bikin buku dan juga film judul itu Melawan Takdir gitu ya, dalam tanda petik melawan takdir itu. Nah, Ustaz Musliuddin atau yang lain sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa lah, Ustaz Musliuddin yang udah siap kayaknya. Kira-kira seperti apa sih model pembelajaran untuk kaitan dengan psikologi tapi lebih kepada Rufi'atil Aqlam wa Jaffatis Suhuf untuk anak 9 sampai 3 sampai 9 tahun. 2 menit silahkan. Ya, bahwa setiap anak keyakinan terhadap ketentuan Allah SWT tetap harus ditanamkan kepada mereka. Karena keimanan terhadap takdir ini menjadi salah satu penguat, terhadap akidah. Itu salah satu bagian yang terpenting dalam memahami keimanan terhadap takdir. Karena keimanan terhadap takdir itu akan beriringan dengan apa yang terjadi pada dirinya baik dan buruknya. Dan itu akan membangun optimisme anak berkaitan dengan bahwa kalau sudah ketentuan Allah dan ketentuan Allah pasti yang terbaik, itu akan membangun optimisme. Lain halnya ketika seorang itu akan hanya bersandar kepada apa yang menjadi kemampuannya dan kemudian melupakan ketentuan Allah, justru yang muncul adalah pesimisme dan menyalahkan banyak pihak nantinya. Oke, luar biasa sekali. Ya, jadi optimisme ya, mengajarkan optimisme. Oke, saya balik lagi ke yang lain lagi. Mau yang komentar silahkan. Kalau idasta'anta fasta'in billah itu sudah wajar lah ya, bahwasanya ketika meminta pertolongan, ya minta pertolongan pada Allah. Tapi di situ ada kata-kata idasa'alta fas'alillah. Ini kalau dalam metode pembelajaran seperti apa sebenarnya ini ya? Ke Pak Mustafa mau jawab silahkan lagi. Atau Pak yang lainnya silahkan. Jadi Ida sa'alta fas'alillah. Maksudnya kayak gimana tuh? Apabila engkau bertanya, meminta gitu ya, memintalah kepada Allah. Di situ ada kata-kata sa'ala selain juga maknanya adalah meminta, tapi juga ada kata-katanya memang juga soal gitu ya. Seperti apa? Silakan Pak Mustafa.
Baik, ya. Eh, ini ista'anah ada sa'ala. Jadi itu dua hal ya beda. Kalau Betul. ista'anah ini situasi di mana kita terancam, kita butuh semacam perlindungan, bantuan. Kalau salah, kita pengen mendapatkan satu fadilah atau keutamaan. Jadi seperti rezeki, karunia, dan lain-lain. Jadi salah ini lebih kepada pengembangan. Kalau istana lebih kepada jadi dua sisi. Kan kita kadang terancam, di sisi lain kita juga pengen maju. Nah, saat kita mendekat pada Allah minta pertolongan, saat kita pengen maju pun sama. Allah kan itulah sumber kemajuan, kemuliaan ya. Nah, artinya soal di situ adalah permintaan untuk hal-hal yang bersifat karunia, pemberian gitu ya. Adapun istana tadi bersifat perlindungan. Nah, ini kan kejiwaan anak-anak itu kan ada galau. Nah, anak kecil galau juga gitu dia, ya. Anak SD galau juga gitu. ada Ada juga. karena kita pernah mengalami situasi itu. Nah, diarahkan untuk hanya Allah satu-satunya tempat yang bisa menolong ya secara sempurna. Demikian juga kaitannya dengan soal ya, yang paling bisa karunianya hanya Allah. Artinya sejak kecil anak-anak kita memang harus diajarkan tentang bagaimana ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergantungan yang kuat kepada Allah inilah yang pada akhirnya akan membuat kita mandiri, kuat, bahkan kita tidak butuh pihak-pihak lain kecuali Allah dan pada akhirnya dirinya sendiri gitu ya. Artinya titik kemandirian di situ diawali dengan bagaimana kita menggantungkan diri sepenuhnya pada Allah, bukan pada mertua atau orang tua gitu kira-kira. Kalau punya mertua masih anak-anak gulam gitu kan. Oke, terakhir dari saya, kalau kita berpikir out of the box gitu ya, kita berpikir keluar dari makna-makna teks, kemudian juga makna-makna yang sifatnya tadi interpretatif, siapa yang bisa jawab ini kira-kira ya? Kalau hadis ini, kira-kira kalau diimplementasikan dalam sebuah game, baik itu game online ataupun game komputer. Kira-kira seperti apa tuh ya? Gitu ya. Jadi yang dia jadi game nih, karena anak sekarang kan mainnya game nih, online ataupun komputer ataupun aplikasi Android. Kira-kira berdasarkan hadis ini tuh seperti apa ya kira-kira ya? Mungkin nggak nih? Ini harus saya yang jawabnya yang ahli IT nih saya nih. Saya harusnya ini saya Abu Hamad atau Pak ini Helmi kayaknya Ustadz Helmi kayaknya atau Pak Muslimuddin mau komentar silakan. Silakan dulu siapa dulu. Terakhir sampai jam 10 kita ya batasi ya 10 menit lagi. Pak Muslimuddin mau komentar? Ini out of the box gitu ya. Jadi Ustadz pengembangan game Helmi, berbasis memang Ustadz hadis. Helmi. Ya, Pak Mustafa lagi aja lah. Kira-kira mau komentar nggak kira-kira seperti apa tuh gamenya tuh? Ya, sekarang kan ada apa itu game online yang apa PUB apa? Oh Saya iya, nggak Pak. Saya juga nggak tahu juga sih. ya. Jadi karena tadi game-game online itu kan banyak perang, banyak apa survival gitu kan sekarang. Ya, banyak strategi gitu ya. Iya. Nah, kaitannya dengan fas'alillah ini ya bagaimana anak itu tidak menggantungkan diri pada lingkungan sekitarnya, tapi kepada Allah. Dan kepada Allah itu hakikatnya adalah nantinya dia mengambil imajinasi dari dirinya sendiri gitu ya, karena Allah itu menginspirasi langsung ke dalam dirinya. Jadi artinya
di situ mengajarkan satu kemandirian yang paripurna ya, di mana dia tidak tergantung kepada siapapun, ya dia bisa survive dimanapun dia berada, termasuk di dalam permainan game online itu dia akan survive ketika dia hanya menggantungkan diri pada Allah gitu kan. Kita salilah, artinya hanya ditunjukkan satu sumber, dan sumber itu adalah sumber yang paripurna, yang sangat besar ya, yang tidak akan mengalami kebuntuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat dia menggantungkan diri pada Allah, insya Allah dia akan dapat inspirasi ya, inspirasi kan. Oke, jadi ketika mungkin ini ya, ketika apa gamenya itu tembak-tembakan gitu, ketika udah mau ditembak tiba-tiba dia berdoa kepada Allah gitu ya, ingat pada Allah gitu ya. Kayaknya Iya. di Mobile Legends harus gitu ya. ditambah peran ya sebenarnya itu sama kiai. Iya betul, harus ada kiainya tuh, ada ustadznya tuh. Enggak, tadi konteksnya sebenarnya banyak sekali. Itu kalau kita rincikan dari berbagai strategi, kemudian juga survival juga gitu ya. Itu justru akan sangat menarik gitu. Jadi bagaimana tadi mulai dari ikhfadillahnya itu, kemudian juga ida sta'anta, ida sa'alta, sampai rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf itu udah the end gitu ya. Terakhir game tuh. Gamenya tuh jadi itu kalau dikembangkan menurut saya sangat luar biasa tuh ya dalam konteks ini gitu ya. Karena kemarin saya ikut satu apa international discussion gitu di Jakarta itu. Dulu udah agak lama sih. Jadi ternyata 30% dari pengguna internet itu adalah game online. Dan itu bukan main-main, artinya uang yang keluar di situ sangat banyak sekali. Sehingga kemudian sekarang banyak pengembang-pengembang lokal untuk mengembangkan game online. Nah, ada nggak game online yang syar'i gitu ya? Ya nggak ada, pasti orang bilangnya nggak ada. Tapi dalam konteks kemajuan, saya yakin tadi, bayangin aja kita pengembangan game online berbasis hadis gitu ya. Kayak gimana tuh Pak gitu. Tapi Dokter, sudah, Pak Dokter, silakan Pak Erus. Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, kalau saya sih melihatnya game ini bisa menjadi salah satu sarana alternatif sarana yang untuk pendidikan. Tapi memang harus diarahkan kalau kita melihat film-film dulu itu, film-film apapun, kalau kita lihat misal film Indonesia itu akhirnya suka muncul tuh guru ngajar atau ulama yang memberikan nasihat sehingga ada kesimpulan yang bagus di akhir film begitu. Atau misalnya apa namanya seperti kisahnya Al-Fatih gitu kan, ketika menghadapi Konstantinopel terus merasa ada tumbuh keputusasaan, maka muncullah seorang ulama yang menjadi panutannya yang memberikan semangat. Nah, ini mungkin yang harus dikembangkan dalam setiap game itu. Sehingga pada Siap akhirnya lah, semua insya orang Allah. Enggak, ini kan kita masih akan memang tertuju bahwa kemenangan teoritis. itu pada akhirnya memang dari Allah kan begitu. Betul. Itu berarti pakai Ya, dapat. inna fatahna laka fatham mubina gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Tinggal sisa 5 menit. Tapi yang terakhir ini menurut saya sangat menarik sekali. Dan itu tadi bukan hanya, tadi game online memang out of the box gitu ya. Tapi di metodologi pembelajaran, itu saya rasa itu sangat bisa dikembangkan tuh untuk berbasis hadis ini. Jadi nanti ayat juga sama, kemudian hadis juga sama. Jadi ketika kita kembangkan, kita baca lagi, kita tapakuri, kita tadaburi, gitu, kita akan menemukan banyak sekali ilmu yang bisa dikembangkan, terutama dalam konteks modern ini. Tadi yang saya maksud dengan itu memang rincian dari berbagai konten dari hadis, apalagi misalnya ada hadis yang lain, misalnya yang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhuna katsirun minan nas faman ittaqa subuhati faqad istabra alidini wa irdi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haula khima yusiku ayyarta fi ala wa inna likulli malikin hima wa ana himallahu maharimu ala fi jasadil mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb gitu. Kalau film sih kayaknya agak sedikit ini ya banyak banyak ininya ya, banyak mungkin subhat atau haramnya. Kalau game kan mungkin yang syar'i gitu mungkin masih bisa ini gitu ya. Walaupun tadi kalau kita kritis gitu ya, film-film itu mereka semua ujung-ujungnya adalah ideologi juga gitu ya. Ideologi kapitalisme, kemudian juga materialisme gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama anak muda biasanya nyambung nih tentang movie gitu ya. Termasuk dulu yang ada itu ujung-ujungnya sebenarnya mereka apa ya? Ya
uang gitu, ujung-ujungnya itu materi. Jadi yang diperebutkan tuh cuma itu, terus nanti biasa dendam gitu ya. Kalau sinetron-sinetron Indonesia saya nggak mau cerita lah gitu ya, terlalu banyak. Tapi film-film yang itu box office gitu, misalnya yang terbaru tuh, yang apa sih, yang Black Panther gitu kan, ternyata ujung-ujungnya tuh dia rebutan vibranium gitu kan, untuk satu energi gitu. Sama juga dengan yang apa tuh, yang The Last Guardian Galaxy itu juga sama, ujung-ujungnya tuh rebutan materi, rebutan energi gitu ya. Ekonomi juga kayak kan orang ekonomi ya, Padang nih yang bagian ekonomi gitu ya. Nah, di pendidikannya juga akan kelihatan juga gitu. Oke, dah lebih 3 menit. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jadi mudah-mudahan ini kalau sebagai guru bukan hanya apa guru dari sisi agama saja, karena kita tidak ada dikotomi ya, tidak ada dikotomi ilmu dunia ya ilmu agama ya ilmu dunia, karena dua-duanya itu adalah ulum qauliyah dengan ulum kauniyah gitu ya. Jangan terjebak juga dengan kata-kata, misalnya ada satu pesantren mengatakan 100% kurikulum agama, 100% kurikulum agama, 100% 100% kurikulum umum gitu. Itu maksudnya adalah dia tidak bisa dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum gitu ya, bukan ilmu dunia juga, karena semua juga ilmu agama kalau kita ditujukan untuk li'i'lai kalimatillah dan juga li mardotillah. Nah, ke depan karena ini adalah levelnya master, jadi berpikirnya lebih luas lagi, bukan hanya teks tetapi juga konteks, bukan hanya sesuatu yang biasa kita baca, tetapi sesuatu yang innovation. Ingat, keyword dari level magister itu di KKNI level 5 itu adalah innovation, ya, inovasi. Ya, inovasi terutama di pendidikan. Jadi ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, hadis-hadis tentang pendidikan, yang konteksnya itu adalah misalnya kontemporer gitu ya, itu sangat mungkin di sana ada inovasi gitu ya. Kalau sekarang kita sebut kemana, ada Kutab, Al-Fatih gitu ya, kemudian juga ada sekolah alam gitu ya, kemudian juga ada ya termasuk juga pondok pesantren sebenarnya, termasuk juga Ma'had, ada SD, ada MI, ada SDIT. Nah, itu kan semua sebenarnya inovasi gitu kan. Tinggal kita kira-kira mana nih merumuskan dan juga memilih yang terbaik, sehingga nanti ada Quranic education atau celestial education itu bisa kita rumuskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang lagi nih lewat 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi terakhir closingnya tadi tentang game online berbasis hadis. Itu jadi new idea insyaallah. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Dokter. Pak Heron, Pak Ya, Mustafa, Pak syukran, Erus, Dokter. Pak Syukran. Udini, Muhammad, Sip, semuanya ya.